Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Unmax? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 dan 10 ya. Kemudian di trigger, Giho mendapatkan tekanan dari Pak Son. Pak Son menyuruh agar Giho tidak menayangkan bagian wawancara dengan jaksa pada kasus Hosong. Hosong itu adalah si penguntit kemarin itu loh. Pak Son berkata, kalau Paku akan menjadikan Giho karyawan tetap sebagai imbalannya. Sementara itu, Soryong menemui mantan pacarnya si Jinwoo. Soryong langsung menebak kalau Jinwoo sekarang kerja di Hanju karena bantuan dari Paku. Hanju adalah stasiun berita. Jinwoo lalu bercerita, kalau baru-baru ini ada orang mabuk datang ke gedung Hanju. Di lobi Hanju, orang itu memecahkan barang dan mencuri sesuatu. Menurut rumor, pelakunya adalah Cho Hae-won. Cho Hae-won adalah putri dari pimpinan Hanju. Jinwoo juga menambahkan, barang yang dicuri adalah sebuah patung. Patung itu namanya adalah January Man. Jinwoo juga memperlihatkan fotonya. Patung itu berupa seekor burung yang sedang mencengkeram kepala manusia. Setelah melihat foto itu, Soryong langsung kembali ke trigger untuk mencari tahu di internet foto patung yang lebih jelas. Soryong juga mencocokkan dengan keterangan dari wanita komunikator hewan kemarin itu, di mana anjing Sungwook melihat pelaku memasukkan kepala Sungwook seperti bola ke dalam sebuah plastik dan meletakkannya di dalam kulkas. Soryong jadi berpikiran liar kalau patung January Man adalah kepalanya Sungwook. Pada saat yang sama, Hando menghampiri Soryong dan jelas tidak percaya dengan pemikiran liar Soryong itu. Tapi karena penasaran banget, Soryong akan melakukan pemindaian 3 dimensi, sehingga mereka akan mendapatkan sketsa wajah dari January Man. Malam harinya, Soryong dan Hando mendatangi ayah Sungwook di rumahnya. Ayah Sungwook memberikan ponsel lamanya kepada mereka, karena siapa tahu ada bukti penting tentang Sungwook di ponsel itu. Pada waktu yang sama, alarm di ponsel Soryong berbunyi. Ternyata itu adalah jam tayang trigger episode Hosong yang diproduksi pertama kali oleh Giho. Namun setelah menonton episode itu, Soryong dengan marah mendatangi Giho. Karena ternyata Giho menghapus wawancaranya dengan jaksa. Dengan frustasi, Giho mengatakan kalau besok dia bisa menjadi pegawai tetap, berkat dia menghapus wawancara itu. Mendengar itu, Soryong marah besar lah. Dia nggak pengen rekannya tunduk oleh para petinggi seperti ini. Tapi Giho mengatakan dia nggak menyesal melakukan hal ini dan pergi begitu aja. Dalam keadaan mabuk karena kesal akibat ulah Giho, Soryong pun pulang ke rumah. Tapi Hae-won sudah menunggu Soryong. Hae-won berkata kalau dia ingin mengakui sesuatu. 20 tahun yang lalu sebenarnya Hae-won juga udah mengakui hal ini kepada Paku. Tapi Paku menutupinya. Hae-won mengakui kalau dialah yang menghabisi Sungwook. Soryong lalu bertanya kenapa Hae-won menghabisi Sungwook. Dengan kesal Hae-won bilang kalau Sungwook itu telah mengkhianati Hae-won. Hae-won juga mengklaim kalau patung January Man sudah ada di tempat yang aman, dan menyuruh Soryong untuk menyelidiki semuanya sekarang. Keesokan harinya, Hando dan Soryong pergi menemui seorang analis untuk membuka kembali ponsel ayah Sungwook. Analis itu mengatakan, kalau ayah Sungwook pernah berkirim pesan dengan seseorang bernama Han Dong-yok. Dia adalah seorang polisi. Ketika melihat nama itu, Hando langsung izin pergi meninggalkan Soryong. Hando bergegas menemui kakaknya. Hando bertanya tentang bagaimana kejadian kecelakaan mobil yang dialami ayah mereka. Karena Hando nggak ingat apapun. Berarti Han Dong-hyuk adalah ayah Hando ya sahabat nonton. Kakak Hando menjelaskan kalau mobil ayah mereka tertabrak mobil lain yang berbelok sembarangan. Pada hari kecelakaan, tempat rongsokan untuk menghancurkan mobil menghubungi ibu Hando dan menyuruhnya mengambil amplop di bawah keset kursi pengemudi di mobil ayah Hando. Tapi ibunya nggak mau melakukan itu. Jadi kakak Hando yang mengambil amplop tersebut. Kakak Hando menyimpan amplop itu di album foto keluarga mereka. Malam itu, Hae-won pulang ke rumahnya. Dia bertemu dengan saudara laki-lakinya bernama Jinman. Entah mengapa, mereka berdua ini tiba-tiba saling pukul. Jinman mencekik Hae-won, dan Hae-won menusuk tangan Jinman. Ini dua saudara agak gila kayaknya ya. Mereka juga membahas dan meributkan warisan ayah mereka. Di sisi lain, Mocha menemui Giho. Sepertinya mereka berdua berpacaran. Mocha adalah salah satu penulis di Trigger. Dia memberikan kue dan mengucapkan selamat kepada Giho karena telah menjadi karyawan tetap. Mocha lalu mengingatkan Giho kalau dia mencintai Giho bukan karena posisi atau status pekerjaan Giho. Tapi dia mencintai Giho ya apa adanya. Mocha merasa dialah penyebab Giho menghapus bagian di episode Trigger kemarin itu. Demi Giho bisa mendapatkan status pegawai tetap, agar hubungan mereka bisa stabil. Karena hal ini, Mocha akhirnya memutuskan hubungan mereka. Karena sangat sedih, Giho mengajak Hando untuk bertemu. Giho juga merasa menyesal dengan semua ini. Dan dia menangis sejadi-jadinya deh.
Keesokan harinya, Soryong beserta ayah Sungwook mendatangi kolumbarium Han Dong-hyuk. Dan udah ada Hando juga di sana. Hando mengatakan kalau Han Dong-hyuk adalah ayahnya. Hal ini tentu saja membuat Soryong terkejut. Ayah Sungwook berkata, kalau dulu Han Dong-hyuk mengatakan dia mungkin tahu di mana Sungwook dan mereka akan menemukannya. Tapi sayangnya, ayah Sungwook udah nggak pernah bertemu dengan Han Dong-hyuk lagi. Hando juga memberikan catatan milik ayahnya yang ditemukannya di album keluarga. Itu adalah laporan polisi yang mencoba menutupi kematian Sungwook. Di laporan itu tertulis kalau Sungwook itu sebenarnya sudah dilaporkan meninggal. Tapi sepertinya saat itu polisi menutupinya. Setelah mengantarkan ayah Sungwook pulang, Soryong mendapatkan telepon dari Dr. Hwang. Dia adalah orang yang melakukan analisis pada foto patung January Man dan foto Sungwook. Dr. Hwang mengatakan kalau kedua foto itu 98% akurat. Jadi ya, pemikiran dia Soryong mungkin benar ya. Kalau hewan menggunakan tengkorak kepala Sungwook untuk karya seninya. Malam itu, Hando dan Soryong pergi menuju ke sanggar seni Haewon. Tapi ketika mereka tiba di sana, sanggar seni itu sudah terbakar habis. Ternyata Haewon juga mati terbakar di dalam sanggar seni itu dengan posisi menggantung. Tahu kan ya maksudnya? Soryong tentu sangat terpukul dengan kejadian ini. Tapi di sisi lain, Jinman malahan ketawa cekikikan karena Haewon sekarang udah nggak ada. Dia bahkan merayakan hal ini di sebelah ayahnya yang sedang sekarat. Keesokan harinya di trigger, Paku dengan marah mendatangi Soryong, sembari memberikannya surat panggilan dari kantor polisi. Soryong dituduh telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Haewon. Karena itu, Soryong pun mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangannya. Sementara itu di trigger, Paku hendak mengadakan rapat untuk membubarkan trigger. Tapi Hando mencegahnya. Dan di depan semua orang, Hando mengklaim janji Paku, di mana Paku pernah berjanji ke Soryong. Kalau Soryong menemukan Dr. Trigger sebelum Paku, maka trigger tidak akan dibubarkan. Hando berkata kalau Soryong sudah menangkap Dr. Trigger. Mendengar itu, langsunglah Paku, Pason, Papak, dan Hando berbicara berempat. Hando menyatakan kalau ada 2 Dr. Trigger. Salah satunya adalah Hando. Tapi dia hanya menulis unggahan pertama. Unggahan-unggahan selanjutnya bukanlah dari Hando. Hando meminta Paku untuk menepati janjinya untuk tidak membubarkan Trigger. Hando juga bersedia untuk menerima hukumannya. Sedangkan di kantor polisi, Soryong diinterogasi oleh detektif dari kantor pusat. Detektif ini bertanya apakah Soryong mengenal Janggut Biru. Soryong menjawab kalau dia memang mengenalnya, karena Janggut Biru adalah informan Soryong. Detektif lalu mengatakan kalau Janggut Biru itu adalah suami Haewon, dan dia udah kehilangan nyawanya karena dihabisi dan kepalanya dipotong. Sebenarnya Haewon adalah tersangkanya, tapi sekarang Haewon sudah meninggal. Jadi kasus pun ditutup. Detektif menginterogasi Soryong karena ada beberapa orang meninggal melibatkan Soryong. Malam harinya, Soryong akhirnya dibebaskan dari kantor polisi. Hando pun menyambutnya. Soryong langsung memberitahu Hando kalau informannya si Janggut Biru sudah meninggal. Yang berarti, semua orang yang mencoba menggali kasus Sungwook itu meninggal semuanya. Hando juga mengatakan kalau dirinya sudah mengakui ke Paku bahwa dirinya adalah Dr. Trigger. Tapi nggak sampai di sana, acara Trigger dibatalkan sepihak oleh Paku dong. Langsunglah Soryong mengonfrontasi Paku. Tapi dengan santai dan masa bodoh, Paku bilang, oh, itu karena masalah teknis. Mau gimana lagi? Paku juga dengan tegas menyuruh agar Soryong mengundurkan diri dari Trigger. Karena lelah, putus asa dan frustasi dengan semua ini, Soryong pun menangis sendirian di mobilnya. Hando yang melihat hal ini diam-diam memberikan catatan semangat untuk Soryong, yang dia tempelkan di kaca mobil Soryong. Keesokan harinya, kita melihat pimpinan Hanju yang bernama Cho Tetsu telah meninggal dunia. Acara pemakaman itu juga diadakan bersamaan dengan acara pemakaman Haewon. Di sana, Jinman berpura-pura menangis terseduh-seduh, lengkap dengan berlutut, merangkak, dan ingus meler kemana-mana deh. Sebel banget sama orang ini satu deh. Di sisi lain, Soryong melakukan konferensi pers di stasiun berita. Pertama, dia ingin membahas terkait proses peliputan cerita di setiap episode Trigger. Soryong berkata, metode ekstrimnya menyebabkan serangkaian kejadian malang baru-baru ini. Soryong mengakui kalau dia melewati batas saat sedang mengungkapkan kebenaran dan menyesalinya. Kedua, Soryong berjanji akan keluar dari Trigger. Tapi setelah mengatakan itu, Soryong segera meremas dan membuang kertas pidatonya. Dia berkata, kalau itu seluruh perkataan tadi adalah hal yang diinginkan oleh CEO stasiun berita tersebut, dan Soryong sudah menyetujuinya. Ketika itu juga, Soryong langsung menyetel rekaman pembicaraan dengan Haewon kemarin itu. Haewon mengatakan kalau Hanju itu perusahaan korup. Dan selama ini, Haewon telah mengamati Soryong untuk melihat sejauh apa Soryong rela bertindak untuk kebenaran. Haewon juga mengatakan, kalau terjadi hal buruk kepadanya,
itu pasti seseorang telah mengincar Haewon. Setelah menyetel rekaman itu, Seoryong mengklaim, mulai sekarang, siapapun yang mencoba untuk membatalkan acara Trigger, berarti orang tersebut adalah kaki tangan dalam penghabisan nyawa Haewon. Seoryong juga mengatakan kalau apapun yang terjadi, dia dan timnya akan terus memberitakan dan mengungkapkan kebenaran. Seluruh tim Trigger yang mendengar siaran langsung Seoryong tentu sangat bangga pada atasannya itu. Papak dan Hando yang berada di TKP pun sangat bangga akan tindakan Seoryong. Yuk, majulah kebenaran. Setelah itu, Seoryong menyerahkan surat gugatannya kepada Paku. Karena Paku telah membatalkan episode Trigger kemarin itu. Hal ini melanggar undang-undang penyiaran. Langsunglah Paku gantian dikerumunin sama wartawan. Makan datu, mantap sekali memang Seoryong. Keesokan harinya, Seoryong beneran udah nggak ada di Trigger. Karena Paku udah mendemosi dan memindahkan Seoryong. Tapi tiba-tiba, seseorang mengirimkan sebuah pot tanaman untuk Seoryong. Pot itu dipesan udah lama dan pengirimnya adalah Haewon. Langsung kagetlah seluruh tim Trigger yang mendengar hal ini. Minggu depan adalah episode terakhir nih dari drama ini. Kira-kira, apakah Seoryong bisa kembali ke Trigger? Saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!